Kubekukan kartu kredit suamiku setelah aku melihat dia sedang memilih mobil mewah untuk gundiknya. Suamiku langsung marah-marah menelponku, dasar wanita jalang. Aku tertawa puas sekali. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rania sering disebut wanita yang tidak istimewa oleh orang-orang yang baru mengenalnya. Penampilannya sederhana, nyaris tak pernah mencolok. Ia lebih suka memakai pakaian berwarna lembut, rambutnya selalu terikat rapi, dan wajahnya jarang dipoles riasan tebal. Jika berdiri di antara para istri rekan kerja Jaka yang gemar memamerkan tas bermerek dan perhiasan mahal, Rania akan tampak seperti bayangan yang mudah terlewatkan. Namun Rania tidak pernah mempermasalahkan itu. Baginya, ketenangan jauh lebih berharga daripada pujian. Ia menikmati rutinitas paginya dengan damai, bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, memastikan rumah bersih sebelum Jaka berangkat bekerja. Semua ia lakukan tanpa keluhan, tanpa drama. Seolah hidupnya memang berjalan seperti itu sejak awal dan akan terus seperti itu selamanya. Jaka, suaminya, adalah pria yang dulu sangat ia banggakan. Mereka menikah bukan karena harta berlimpah, melainkan karena keyakinan bahwa mereka bisa tumbuh bersama. Rania masih ingat masa-masa awal pernikahan mereka, ketika Jaka belum punya apa-apa selain semangat dan mimpi besar. Saat itu, Rania berdiri di sampingnya, memberi dukungan tanpa banyak bicara. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, Jaka telah menjadi pria dengan jabatan yang cukup disegani. Mobilnya bagus, lingkar pergaulannya luas, dan namanya mulai sering disebut dalam rapat-rapat penting. Dari luar, rumah tangga mereka terlihat sempurna. Pasangan mapan, hidup nyaman, tanpa kekurangan. Namun di balik semua itu, Rania tetaplah Rania yang sama. Ia masih memilih memasak sendiri meski bisa memesan makanan mahal. Ia masih mencatat setiap pengeluaran rumah tangga dengan rapi di buku kecil yang selalu disimpannya di laci meja. Rania percaya, keteraturan adalah bentuk rasa syukur. Ia tidak ingin hidup berlebihan, apalagi lupa diri. Keuangan rumah tangga mereka sejak awal memang dikelola oleh Rania. Bukan karena Jaka tidak mampu, tetapi karena sejak menikah mereka sepakat bahwa Rania lebih teliti dan tenang dalam hal itu. Gaji Jaka masuk rekening bersama, kartu kredit pun atas nama Jaka, namun kendali dan pengawasan tetap berada di tangan Rania. Semua berjalan baik-baik saja selama ini, tanpa masalah berarti. Rania tidak pernah merasa dirinya lebih berkuasa. Ia hanya menjalankan perannya sebagai istri, sebagaimana yang ia yakini benar. Di mata Jaka, Rania adalah istri yang patuh. Tidak banyak bertanya, tidak suka menuntut, dan jarang mengeluh. Ia tidak pernah mempersoalkan jam pulang Jaka yang kadang terlambat, tidak pernah menuntut hadiah mahal, bahkan tidak pernah meminta ditemani ke acara-acara sosial tertentu. Yang penting kamu sehat dan kerjaanmu lancar. Itulah kalimat yang sering keluar dari mulut Rania. Kalimat sederhana, tapi entah sejak kapan maknanya mulai pudar di telinga Jaka. Pagi itu, seperti biasa, Rania mengantar Jaka sampai ke depan pintu. Ia membetulkan kerah kemeja suaminya dengan gerakan lembut. "Jangan lupa sarapan," ucapnya. Jaka hanya mengangguk singkat, matanya sibuk menatap layar ponsel. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada tatapan hangat seperti dulu. Rania tidak menegur. Ia sudah terbiasa dengan jarak yang perlahan tercipta itu, meski hatinya sering bertanya-tanya dalam diam. Setelah pintu tertutup dan suara mobil Jaka menghilang, Rania berdiri beberapa saat di ruang tamu. Hening. Ia menarik napas panjang, lalu kembali ke rutinitasnya. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, mengecek catatan keuangan. Tidak ada tanda bahaya yang jelas hari itu. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan. Segalanya terlihat normal. Namun Rania adalah wanita yang peka. Ia merasakan sesuatu yang samar, seperti retakan halus di balik dinding yang tampak kokoh. Ia tidak tahu apa bentuknya, belum tahu apa penyebabnya. Tapi nalurinya mengatakan bahwa ada perubahan yang tidak bisa lagi diabaikan. Meski begitu, Rania memilih tenang. Ia belum tahu bahwa kesederhanaannya akan segera dianggap kelemahan. Ia belum tahu bahwa kepercayaannya akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Dan ia sama sekali belum tahu bahwa wanita yang selama ini terlihat biasa itu,
kelak akan membuat seseorang menyesali setiap kata kasar yang pernah terucap. Untuk saat ini, Rania masih berdiri sebagai istri yang terlihat biasa. Tenang, diam, dan menyimpan kekuatan yang belum siapapun sadari. Jaka bukanlah pria yang terlahir dengan kemewahan. Masa kecilnya dihabiskan di rumah sederhana, dengan ayah yang bekerja serabutan dan ibu yang selalu mengingatkannya agar kelak hidup lebih baik dari mereka. Sejak remaja, Jaka sudah menanamkan satu tekad dalam dirinya. Ia tidak mau selamanya hidup pas-pasan. Ia ingin dihormati, dipandang, dan diakui. Ambisi itulah yang membuat Rania dulu jatuh cinta padanya. Saat pertama kali mengenal Jaka, Rania melihat sosok pria yang gigih dan penuh semangat. Jaka bukan tipe lelaki yang banyak mengumbar janji, tapi setiap kata tentang masa depan selalu ia ucapkan dengan mata berbinar. Rania percaya, pria seperti itu layak diperjuangkan. Ia memilih menikah dengan Jaka bukan karena apa yang telah ia miliki, melainkan karena apa yang ingin ia capai. Di awal pernikahan, ambisi Jaka justru menjadi perekat. Ia bekerja keras, pulang larut, dan Rania selalu menunggunya dengan makanan hangat serta senyum tulus. Setiap keberhasilan kecil Jaka dirayakan dengan sederhana. Makan bersama di rumah, doa bersama sebelum tidur. Saat itu, Jaka selalu menggenggam tangan Rania dan berkata, "Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sekuat ini." Namun waktu mengubah banyak hal. Ketika karir Jaka mulai menanjak, lingkaran hidupnya ikut berubah. Ia bertemu banyak orang baru, rekan bisnis, atasan, klien, yang hidup dalam kemewahan. Mereka berbicara tentang mobil mahal, jam tangan eksklusif, liburan ke luar negeri. Di tengah percakapan itu, Jaka mulai merasa ada jarak antara dirinya dan dunia yang ingin ia masuki. Perlahan, rasa bangga itu bergeser menjadi kegelisahan. Jaka mulai memperhatikan penampilan Rania dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan rasa sayang, melainkan dengan penilaian. Ia menganggap pakaian Rania terlalu sederhana, sikapnya terlalu tenang, dan caranya membawa diri tidak cukup, mewakili dirinya di mata orang-orang penting. "Kamu nggak mau ganti gaya sedikit?" tanya Jaka suatu malam, nada suaranya datar. Rania hanya tersenyum kecil. "Kenapa? Ini kan nyaman." Jawaban itu membuat Jaka terdiam, tapi bukan karena setuju. Sejak saat itu, ia mulai membandingkan, diam-diam, dalam pikirannya sendiri. Ia melihat istri orang lain yang tampak lebih berani, lebih gemerlap, lebih percaya diri di hadapan publik. Tanpa ia sadari, kekaguman itu berubah menjadi ketidakpuasan. Ambisi Jaka yang dulu murni kini bercampur dengan gengsi. Ia ingin terlihat berhasil, bukan hanya sukses. Ia ingin dipuji, bukan hanya cukup. Dan dalam ambisinya itu, Rania mulai terasa seperti bagian dari masa lalu yang ingin ia tinggalkan, bukan masa depan yang ingin ia banggakan. Meski begitu, Jaka tidak pernah secara terang-terangan menunjukkan perubahan sikapnya. Ia masih pulang ke rumah yang sama, makan masakan yang sama, tidur di sisi wanita yang sama. Namun ada jarak yang tak kasat mata. Jarak yang tumbuh dari pikiran dan keinginan yang tak lagi sejalan. Rania merasakannya, tentu saja. Ia melihat cara Jaka lebih sering sibuk dengan ponselnya, cara matanya berbinar saat berbicara tentang pencapaian diri sendiri, bukan lagi tentang mereka. Namun Rania memilih diam. Ia percaya, setiap orang berhak punya mimpi, dan ambisi suaminya bukan sesuatu yang harus ia curigai. Yang tidak Rania sadari, ambisi yang tidak dikendalikan bisa berubah menjadi keserakahan. Dan keserakahan, jika diberi ruang, akan mencari pembenaran. Di titik inilah Jaka berdiri, di persimpangan antara pria yang dulu dicintai Rania dan sosok baru yang mulai ia bangun sendiri. Ia belum sepenuhnya melangkah ke arah yang salah, tapi bayangannya sudah mulai tampak. Dan bayangan itu, pelan-pelan, akan menjauhkan Jaka dari rumah yang selama ini memberinya ketenangan. Perubahan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam bentuk keheningan yang terlalu panjang, dalam jeda percakapan yang tak lagi diisi tawa. Rania mulai merasakan itu sejak beberapa bulan terakhir. Bukan sesuatu yang jelas, bukan pula sesuatu yang bisa langsung ia tuding sebagai masalah. Semuanya terlihat sepele, nyaris tak layak dipermasalahkan. Namun justru dari hal-hal kecil itulah rasa tidak nyaman tumbuh. Jaka semakin sering pulang larut. Jika dulu ia selalu memberi kabar meski sekadar pesan singkat, kini ponselnya lebih sering senyap. Ketika Rania bertanya,
Jawabannya selalu sama. Kerjaan lagi banyak. Nada Jaka tidak kasar, tapi juga tidak hangat. Datar, seolah pertanyaan Rania hanyalah formalitas yang harus dijawab. Rania mengangguk, menelan kegelisahan kecil yang muncul di dadanya. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu curiga, apalagi menuntut tanpa alasan jelas. Di meja makan, kebersamaan mereka berubah menjadi rutinitas tanpa percakapan berarti. Jaka sering makan sambil menatap layar ponsel, jari-jarinya sibuk membalas pesan. Rania memperhatikannya diam-diam, lalu memilih membereskan piring tanpa mengomentari apapun. Ia masih mencoba memahami. Namun retakan kecil itu semakin terasa ketika Rania mulai melihat perubahan dalam cara Jaka memandang rumah mereka. Ia sering mengeluh soal perabot yang dianggapnya sudah ketinggalan zaman, atau tentang rumah yang menurutnya kurang pantas untuk statusnya sekarang. Kita nggak kepikiran pindah ke tempat yang lebih bagus? Ucap Jaka suatu malam. Rania terdiam sejenak. Rumah ini masih nyaman. Kita juga nggak kekurangan apa-apa. Jaka tidak membantah, tapi raut wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Sejak itu, Rania mulai mengerti bahwa standar kenyamanan mereka tidak lagi sama. Retakan kecil lainnya muncul dari hal yang paling Rania pahami, keuangan. Sebagai orang yang mengatur pengeluaran rumah tangga, Rania terbiasa mencatat semuanya dengan teliti. Ia tahu kapan harus menabung, kapan boleh sedikit longgar. Namun akhir-akhir ini, ia menemukan beberapa transaksi kartu kredit yang membuatnya mengernyit. Bukan karena jumlahnya yang sangat besar, melainkan karena sifatnya yang tidak biasa. Pembelian barang-barang mahal yang tidak pernah ia lihat masuk ke rumah. Makan di restoran kelas atas di jam-jam yang aneh. Semuanya tercatat rapi, seolah sengaja dibiarkan terlihat. Rania tidak langsung menanyakan hal itu. Ia memilih mengamati lebih dulu, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin jamuan klien, mungkin hadiah untuk relasi kerja. Ia masih ingin percaya pada suaminya. Namun di sisi lain, ada rasa yang mulai mengganggu ketenangannya. Suatu malam, Rania menunggu Jaka yang kembali pulang jauh lewat tengah malam. Ketika pintu terbuka, Jaka masuk dengan wajah lelah, tanpa senyum. Rania yang duduk di ruang tamu hanya bertanya dengan suara pelan. "Kamu belum makan?" Jaka menggeleng. "Nanti aja." Tidak ada kata terima kasih karena telah menunggu. Tidak ada cerita tentang harinya. Rania menatap punggung suaminya yang menjauh ke kamar, dan untuk pertama kalinya ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Retakan itu belum menjadi celah besar. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan. Semua masih bisa ditutupi dengan kesabaran dan pengertian. Namun Rania tahu, sesuatu yang dibiarkan terlalu lama akan menemukan caranya sendiri untuk pecah. Ia menutup buku catatan keuangannya malam itu dengan perasaan berat. Hatinya belum ingin menyimpulkan apapun, tapi pikirannya mulai bersiap. Rania bukan wanita yang gegabah, namun ia juga bukan wanita yang menutup mata selamanya. Dalam diamnya, Rania mulai belajar satu hal. Tidak semua yang retak akan langsung runtuh. Tetapi semua yang diabaikan, cepat atau lambat, akan menuntut perhatian. Dan saat itu tiba, tidak akan ada lagi alasan untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa. Rania keluar rumah dengan agenda sederhana, mengurus beberapa keperluan dan bertemu rekan lama yang sudah lama tak ia jumpai. Tidak ada firasat buruk, tidak ada pikiran aneh yang mengganggu. Ia bahkan sempat merasa sedikit lega karena hari itu Jaka berangkat lebih pagi dari biasanya. Namun hidup seringkali memperlihatkan kebenaran bukan saat kita mencarinya, melainkan saat kita lengah. Di tengah perjalanan, mobil yang Rania tumpangi melambat karena lalu lintas yang padat. Pandangannya tak sengaja tertuju ke sebuah bangunan besar di sisi jalan. Sebuah dealer mobil mewah yang sering ia lihat di majalah, tapi jarang ia perhatikan. Kilauan kaca dan deretan mobil mahal di baliknya mencuri perhatian. Rania tidak berniat berhenti. Sampai matanya menangkap satu sosok yang begitu familiar. Ia berdiri di dalam dealer itu, mengenakan kemeja rapi dan jam tangan yang sering ia banggakan. Jaka tampak sedang berbincang serius dengan seorang staf penjualan. Namun bukan itu yang membuat langkah Rania terhenti. Di samping Jaka berdiri seorang wanita muda, berpenampilan mencolok, dengan senyum lebar dan gerak tubuh yang begitu leluasa. Wanita itu tertawa kecil sambil menunjuk ke arah salah satu mobil.
Tangannya menyentuh lengan Jaka dengan cara yang terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Rania merasa dadanya mengencang. Ia tidak langsung masuk. Tidak mendekat. Ia berdiri di luar, di balik kaca, cukup jauh untuk tidak terlihat. Cukup dekat untuk menyaksikan semuanya dengan jelas. Percakapan mereka tampak santai, penuh tawa. Jaka terlihat berbeda. Lebih hidup, lebih bersemangat. Seperti pria yang sedang menunjukkan dunia yang ingin ia miliki. Rania memperhatikan wajah suaminya dengan saksama. Tidak ada raut terpaksa. Tidak ada sikap profesional yang kaku. Semua terlihat terlalu personal untuk disangkal. Di saat itulah, potongan-potongan kecil yang selama ini ia abaikan mulai tersusun rapi. Pulang larut, transaksi aneh, perubahan sikap, semuanya kini menemukan penjelasannya. Rania merasa seperti sedang berdiri di depan cermin yang memantulkan kenyataan pahit yang tak bisa lagi ia tolak. Namun anehnya, ia tidak menangis. Hatinya memang perih, tapi pikirannya justru terasa jernih. Tidak ada dorongan untuk masuk dan membuat keributan. Tidak ada keinginan untuk menarik perhatian. Rania hanya berdiri diam, menyerap setiap detail, seolah sedang mengumpulkan bukti untuk dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Jaka dan wanita itu beranjak menuju salah satu mobil yang paling mencolok. Staf penjualan membuka pintu, mempersilakan mereka masuk. Wanita itu tampak begitu antusias. Sementara Jaka berdiri dengan sikap bangga, seperti pria yang sedang memamerkan pencapaiannya. Rania menarik napas panjang. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Ia tidak perlu tahu. Yang ia tahu, suaminya sedang memilih sesuatu yang bukan untuk rumahnya, bukan untuk dirinya, dan bukan untuk kehidupan yang mereka bangun bersama. Rania berbalik pergi sebelum ada yang menyadari kehadirannya. Langkahnya tenang, meski di dalam dadanya ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan. Ia tidak menoleh lagi, tidak ingin memberi ruang bagi keraguan. Di dalam mobil, Rania memejamkan mata sejenak. Bukan untuk menahan air mata, melainkan untuk menenangkan diri. Ia sadar, apa yang baru saja ia lihat adalah awal dari perubahan besar. Bukan hanya dalam rumah tangganya, tapi juga dalam dirinya. Kebenaran itu datang tanpa sengaja. Tanpa peringatan, tanpa belas kasihan. Dan sejak detik itu, Rania tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi berdiri di sisi kebutaan, melainkan di ambang keputusan yang akan menentukan segalanya. Rania pulang ke rumah dengan langkah yang sama seperti biasanya. Tidak tergesa, tidak terlihat terguncang. Pintu dibuka, sepatu dilepas, tas diletakkan di tempatnya. Semua dilakukan dengan gerakan yang sudah terlalu akrab dengan tubuhnya. Jika ada orang lain yang melihat, tak satu pun akan menduga bahwa beberapa jam sebelumnya Rania baru saja menyaksikan sesuatu yang mengubah cara pandangnya selamanya. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong cukup lama. Ada rasa nyeri yang perlahan merambat, bukan seperti luka yang berdarah, melainkan tekanan yang menghimpit dada. Namun Rania tidak membiarkan perasaannya mengambil alih. Ia sudah terlalu lama belajar menahan diri, dan kini kemampuan itu menjadi perisai yang ia butuhkan. Malam itu, Rania tidak langsung menanyakan apapun pada Jaka. Ketika suaminya pulang, ia tetap menyambut dengan nada yang sama, tenang, datar, seolah hari itu tidak membawa apa-apa yang berbeda. "Kamu sudah makan?" tanya Rania. "Sudah," jawab Jaka singkat. Tidak ada kebohongan yang perlu dibongkar saat itu. Rania tahu, jika ia berbicara sekarang, emosinya belum sepenuhnya stabil. Dan ia tidak ingin membuat keputusan besar dengan kepala panas. Setelah Jaka tertidur, Rania bangkit perlahan. Ia membuka laci meja kerjanya, mengambil buku catatan keuangan yang selama ini menjadi bagian dari rutinitasnya. Lembar demi lembar ia buka, mencocokkan tanggal, jumlah, dan keterangan transaksi. Semua terlihat rapi, namun kini terasa berbeda. Angka-angka itu seperti berbicara dengan bahasa yang baru ia pahami sepenuhnya. Transaksi makan malam mewah, pembelian barang mahal yang tak pernah ia lihat, tagihan yang muncul di hari-hari ketika Jaka mengaku lembur. Rania tidak perlu menebak lagi. Ia menyalakan laptop dan membuka akun perbankan. Tangannya tidak gemetar. Ia sudah melewati fase kaget dan sedih. Yang tersisa hanyalah kebutuhan untuk bertindak dengan benar. Sebagai istri, sebagai wanita, dan sebagai orang yang selama ini bertanggung jawab atas kestabilan rumah tangga mereka.
Rania tahu persis posisi hukumnya. Kartu kredit itu memang atas nama Jaka, tapi ia memiliki otorisasi penuh sebagai pengelola keuangan. Ia tidak sedang bertindak gegabah atau emosional. Ia sedang menjaga apa yang masih bisa dijaga. Dengan satu keputusan yang tenang, Rania menghubungi layanan pelanggan bank. Ia menyampaikan permintaan dengan suara datar dan jelas. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada alasan pribadi. Hanya permintaan resmi untuk pembekuan sementara kartu kredit. Saat sambungan terputus, Rania menarik napas panjang. Bukan karena lega, melainkan karena ia sadar, langkah kecil ini akan membawa dampak besar. Ia tidak tersenyum, tidak pula menangis. Keputusan itu bukan bentuk balas dendam, melainkan garis batas yang selama ini tak pernah ia buat. Rania menutup laptop dan kembali ke kamar. Jaka masih terlelap, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Rania menatap wajah suaminya sesaat, wajah yang dulu ia kenal sebagai rumah, kini terasa asing. Aku tidak menghancurkanmu, bisiknya dalam hati. Aku hanya berhenti melindungimu dari akibat perbuatanmu sendiri. Malam itu, Rania tidur dengan perasaan yang berbeda. Tidak lebih ringan, tidak lebih berat, hanya lebih jujur. Ia tahu, esok hari akan membawa reaksi. Ia tahu, kemarahan akan datang. Namun untuk pertama kalinya, Rania merasa siap. Keputusan itu ia ambil diam-diam, tanpa ancaman, tanpa peringatan. Dan justru karena itulah, keputusan itu akan mengguncang lebih keras dari teriakan manapun. Pagi itu berjalan tenang, terlalu tenang untuk ukuran hari yang menyimpan badai. Rania menyiapkan sarapan seperti biasa, menyeduh teh hangat, lalu duduk di meja makan sendirian setelah Jaka berangkat lebih dulu. Tidak ada perubahan di luar, tidak ada tanda bahwa sesuatu akan meledak. Namun Rania tahu, ketenangan itu hanyalah jeda. Ia sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika ponselnya bergetar keras di atas meja. Nama Jaka muncul di layar. Rania menatapnya beberapa detik sebelum mengangkat. Ia sudah menduga, cepat atau lambat, momen ini akan datang. "Halo," ucapnya tenang. Suara di seberang langsung meninggi, tanpa basa-basi. "Kamu ngapain, sih?" Rania menarik napas pendek. "Kenapa?" "Jangan pura-pura nggak tahu," teriak Jaka. "Kartu kreditku diblokir. Kamu sengaja, ya?" Nada suaranya penuh amarah, diselingi napas kasar. Rania membiarkan Jaka meluapkan emosinya beberapa saat. Ia tidak memotong, tidak membela diri. Ia hanya mendengarkan, seperti selama ini ia selalu mendengarkan. "Kamu bikin aku malu di depan orang-orang," lanjut Jaka. "Kamu tahu aku lagi di mana sekarang?" Rania tahu jawabannya, tapi ia memilih diam. "Aku lagi di dealer mobil," bentak Jaka. "Kamu tahu rasanya apa? Semua orang lihat aku kayak orang bodoh." Rania menutup mata sejenak. Bukan karena sedih, melainkan karena kata-kata Jaka justru menguatkan apa yang sudah ia lihat sendiri. Ia membuka mata kembali, suaranya tetap terkendali. "Ada masalah dengan kartunya," ucap Rania pelan. "Aku hanya menghentikannya sementara." Ucapan itu seperti menyulut api yang lebih besar. "Sementara? Kamu nggak punya hak." Jaka berteriak. "Kamu cuma istri. Jangan sok berkuasa. Dasar wanita jalang." Kata itu jatuh begitu saja, kasar, tanpa ragu. Sejenak, udara di sekitar Rania terasa berhenti. Ia memandangi lantai, mencerna satu kalimat yang meluncur dari mulut pria yang dulu ia cintai. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rania tertawa. Bukan tawa keras yang meledak, melainkan tawa kecil yang dingin dan pelan. Tawa yang lahir bukan dari kebahagiaan, melainkan dari kesadaran penuh. Jaka terdiam di seberang, jelas tidak menyangka reaksi itu. "Kamu ketawa?" Suara Jaka berubah, setengah marah, setengah bingung. "Iya," jawab Rania tenang. "Aku ketawa." "Gila kamu." "Bukan," Rania membalas, suaranya tetap stabil. "Aku cuma akhirnya tahu seberapa rendah caramu memandang aku." Jaka terdiam beberapa detik, lalu kembali meninggi. "Balikin kartuku sekarang. Kamu nggak tahu apa-apa soal urusanku." Rania berdiri dari tempat duduknya, berjalan perlahan menuju jendela. Cahaya pagi masuk,
menyinari wajahnya yang kini terlihat jauh lebih tegar. Aku tahu cukup banyak, katanya pelan. Termasuk kemana uang itu pergi. Kali ini, Jaka benar-benar terdiam. Tidak ada teriakan, tidak ada bantahan. Hanya napas berat yang terdengar dari ujung sana. Kita bicarakan nanti di rumah, lanjut Rania. Kalau kamu masih mau bicara dengan cara yang sopan. Tanpa menunggu jawaban, Rania menutup telepon. Ponsel ia letakkan kembali di meja. Tangannya tidak gemetar. Dadanya memang masih terasa sesak. Tapi ada kepuasan yang tidak bisa ia pungkiri. Bukan karena menyakiti, melainkan karena ia akhirnya berhenti membiarkan dirinya diinjak. Di tempat lain, Jaka berdiri terpaku dengan ponsel di tangan. Amarahnya belum padam, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang baru, kepanikan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan kendali. Sementara itu, di rumah yang sama, Rania duduk kembali dengan tenang. Ia tahu, ini baru permulaan. Telepon penuh amarah itu hanyalah tanda bahwa keputusan diam-diamnya telah tepat sasaran. Dan kali ini, Rania tidak berniat mundur. Jaka pulang lebih awal dari biasanya sore itu. Pintu rumah dibuka dengan suara keras, langkah kakinya berat dan tergesa. Rania yang sedang duduk di ruang tamu hanya menoleh sebentar, lalu kembali menutup buku yang sedang ia baca. Wajahnya tetap tenang, seolah kehadiran Jaka tidak membawa gelombang apapun. Sebaliknya, Jaka datang dengan wajah merah padam. Amarahnya belum mereda sejak panggilan telepon siang tadi. Ia melempar tas kerjanya ke sofa tanpa peduli. Kamu puas sekarang? Jaka membuka percakapan dengan nada sinis. Rania berdiri perlahan. Duduk dulu, ucapnya. Kalau kamu mau bicara, kita bicara baik-baik. Jangan sok tenang, bentak Jaka. Kamu bikin aku dipermalukan hari ini. Rania menatap suaminya tanpa gentar. Yang mempermalukan kamu bukan aku. Ucapan itu membuat Jaka terdiam sejenak. Tapi egonya segera mengambil alih. Sejak kapan kamu berani melawan aku? Katanya. Kamu pikir karena ngurus uang rumah tangga kamu bisa ngatur hidupku? Rania melangkah mendekat. Jaraknya cukup dekat untuk membuat Jaka merasa tidak lagi dominan. Sejak kamu lupa caranya menghargai istrimu, jawabnya pelan. Jaka tertawa miring. Jangan lebay. Kamu hidup enak dari uangku. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Rania mengeras. Ia mengambil map tipis dari meja, lalu membukanya di depan Jaka. Di dalamnya ada cetakan transaksi kartu kredit, laporan pengeluaran, dan catatan rapi yang selama ini ia simpan. Ini uang rumah tangga, kata Rania. Bukan uang untuk menyenangkan wanita lain. Wajah Jaka berubah. Ia menatap lembar-lembar itu, lalu mengalihkan pandangan. Kamu ngawur. Rania tidak meninggikan suara. Dealer mobil. Siang hari. Kamu tidak sendirian. Kali ini, Jaka benar-benar kehilangan kata-kata. Rahangnya mengeras. Napasnya terdengar berat. Topeng percaya diri yang biasa ia kenakan mulai retak. Itu cuma urusan kerja. Jaka mencoba bertahan. Urusan kerja tidak memilih mobil mewah sambil tertawa dengan sentuhan yang terlalu dekat. Potong Rania tenang. Keheningan jatuh di antara mereka. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Hanya kenyataan yang berdiri telanjang di ruang tamu mereka. Jaka mengusap wajahnya kasar. Kamu nggak ngerti dunia aku sekarang. Rania mengangguk pelan. Mungkin. Tapi aku sangat mengerti dunia yang sedang kamu hancurkan. Jaka menatap Rania, untuk pertama kalinya tanpa arogansi. Ada kegelisahan di matanya, rasa takut yang selama ini ia sembunyikan. Ia sadar, kartu kredit yang dibekukan bukan sekadar alat pembayaran. Itu adalah simbol kendali yang selama ini ia kira miliknya sepenuhnya. Kamu mau apa? Tanya Jaka akhirnya. Suaranya menurun. Rania menutup map itu kembali. Aku mau kamu jujur. Dan aku mau kamu ingat, rumah ini bukan tempat untuk kebohongan. Jaka tidak menjawab. Ia menjatuhkan diri ke sofa, kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Bukan pria ambisius yang penuh gengsi, melainkan seseorang yang sedang kehilangan pijakan. Rania memandangnya beberapa detik, lalu berbalik pergi ke kamar. Ia tidak merasa menang, tapi ia tahu satu hal pasti, topeng Jaka telah jatuh.
Dan tanpa topeng itu, Jaka harus berhadapan dengan dirinya sendiri, dan dengan wanita yang selama ini ia anggap lemah, padahal justru paling kuat. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena tidak ada lagi kepura-puraan. Rania duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang gelap, sementara di ruang tamu Jaka masih terdiam dengan pikirannya sendiri. Mereka berada di bawah atap yang sama, tetapi berdiri di dua dunia yang berbeda. Rania tidak langsung tidur. Ia tahu, malam ini bukan tentang istirahat, melainkan tentang memilih. Selama bertahun-tahun, Rania terbiasa menempatkan dirinya di posisi kedua. Ia mendahulukan keharmonisan, menahan perasaan, dan percaya bahwa kesabaran akan selalu berbuah baik. Namun kejadian hari ini membuka matanya, kesabaran yang tidak diberi batas hanya akan berubah menjadi luka yang berulang. Ia bangkit dan menuju ruang kerja kecil di sudut rumah. Di sana, Rania duduk di depan meja, menyalakan lampu, dan membuka buku catatan lamanya. Bukan buku keuangan kali ini, melainkan buku pribadi, tempat ia menulis pikiran yang tak pernah ia ucapkan. Ia membaca kembali catatan-catatan lama. Tentang harapan, tentang mimpi sederhana membangun rumah tangga yang saling menghormati. Setiap halaman terasa seperti potongan dirinya yang perlahan terkikis oleh waktu. Rania menutup buku itu dengan napas panjang. Keputusannya mulai mengeras, bukan karena amarah, tetapi karena kejelasan. Ia sadar, cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan harga diri. Dan pernikahan bukanlah tempat di mana satu pihak merasa lebih berhak daripada yang lain. Pagi harinya, Rania bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan, bukan sebagai bentuk kepatuhan, melainkan sebagai penanda bahwa ia masih dirinya sendiri, tenang dan teratur. Jaka keluar kamar dengan wajah letih, matanya sembab. Ia duduk di meja makan tanpa bicara. Kita perlu bicara, kata Rania akhirnya. Jaka mengangguk pelan. Rania meletakkan secangkir kopi di depan Jaka. Aku tidak akan teriak. Aku tidak akan maki. Tapi aku juga tidak akan berpura-pura lagi. Jaka menatapnya, menunggu. Aku memberi kamu dua pilihan, lanjut Rania. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai batas. Ia menjelaskan dengan suara yang stabil. Tidak ada nada menekan, tidak ada emosi berlebihan. Rania menyampaikan syarat-syaratnya dengan jelas. Kejujuran penuh, pemutusan hubungan dengan wanita itu, dan komitmen nyata untuk memperbaiki rumah tangga, bukan dengan janji kosong, tapi dengan tindakan. Dan satu hal lagi, tambah Rania. Urusan keuangan tetap di tanganku. Sampai aku yakin kamu bisa bertanggung jawab. Jaka terdiam lama. Kalau aku menolak. Rania menatapnya lurus. Aku siap menerima konsekuensinya. Jawaban itu membuat Jaka terkejut. Ia melihat Rania bukan lagi sebagai istri yang selalu mengalah, melainkan sebagai wanita yang tahu apa yang ia mau. Tidak ada ketakutan di matanya. Hanya keteguhan. Aku tidak ingin menghukummu, kata Rania pelan. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Keputusan itu tidak diambil dalam satu malam. Itu adalah hasil dari tahun-tahun menahan, memahami, dan berharap. Kini, Rania memilih untuk berdiri di pihak dirinya sendiri, bukan karena ia berhenti mencintai, tetapi karena ia mulai mencintai dirinya dengan benar. Di meja makan yang sama, dengan sarapan yang sama, Rania membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang akan menentukan apakah rumah tangga ini masih bisa diselamatkan, atau harus dilepaskan dengan bermartabat. Dan untuk pertama kalinya, Rania tidak takut pada apapun yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari setelah keputusan Rania berjalan dalam keheningan yang canggung. Jaka tidak lagi marah-marah, tapi juga tidak sepenuhnya menerima. Ia lebih banyak diam, pulang tepat waktu, dan jarang menyentuh ponselnya di hadapan Rania. Dari luar, mungkin terlihat seperti usaha memperbaiki diri. Namun Rania tahu, perubahan yang dipaksakan belum tentu lahir dari kesadaran. Sementara itu, dunia Jaka mulai goyah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Pembekuan kartu kredit bukan hanya menghambat gaya hidupnya, tetapi juga membuka mata orang-orang di sekelilingnya. Rekan-rekannya mulai menyadari bahwa Jaka tidak lagi semewah dulu. Undangan makan malam mewah berkurang, ajakan nongkrong eksklusif perlahan menghilang. Tanpa kemudahan finansial yang biasa ia pamerkan, Jaka tidak lagi menjadi pusat perhatian.
Yang paling terasa adalah kepergian wanita itu. Wanita yang dulu tertawa riang di dealer mobil kini berubah dingin. Pesan-pesannya semakin jarang, balasannya singkat. Ketika Jaka mencoba menjelaskan bahwa ia sedang mengatur ulang keuangan, wanita itu hanya tertawa kecil dan berkata, "Aku nggak mau ribet." Kalimat sederhana, tapi menghantam keras. Jaka akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ketertarikan itu tidak pernah tentang dirinya sebagai pribadi, melainkan tentang apa yang bisa ia berikan. Ketika kemewahan menghilang, begitu pula perhatian. Di kantor, masalah lain muncul. Fokus Jaka terganggu. Ia mulai melakukan kesalahan kecil yang dulu tak pernah terjadi. Atasannya memanggilnya, mempertanyakan penurunan performa. Untuk pertama kalinya, Jaka merasa posisinya tidak lagi aman. Di rumah, Rania menyaksikan semua itu tanpa komentar. Ia tidak mengejek, tidak menyindir. Ia tetap menjalani harinya dengan teratur, bekerja, mengurus rumah, dan menjaga jarak emosional yang sehat. Sikapnya justru membuat Jaka semakin merasa kecil. Suatu malam, Jaka duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang mati. Rania lewat tanpa berhenti. "Rania," panggil Jaka pelan. Rania menoleh. "Ada apa?" Jaka menunduk. "Aku kehilangan semuanya." Rania menatapnya beberapa detik. "Kamu belum kehilangan semuanya," jawabnya tenang. "Kamu baru kehilangan hal-hal yang tidak pernah benar-benar kamu miliki." Jawaban itu membuat Jaka terdiam. Ia sadar, selama ini ia mengejar pengakuan dari luar, sementara mengabaikan satu-satunya orang yang setia berdiri di sisinya sejak awal. Kejatuhan itu datang bukan dengan ledakan, melainkan dengan kesunyian. Tanpa skandal besar, tanpa teriakan. Namun justru itulah yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Jaka dipaksa menghadapi dirinya sendiri. Tanpa topeng, tanpa kemewahan, tanpa pujian. Dan di tengah kejatuhan itu, Jaka akhirnya memahami satu hal pahit. Yang ia anggap remeh selama ini ternyata adalah fondasi terkuat dalam hidupnya. Sayangnya, tidak semua fondasi yang retak bisa diperbaiki dengan penyesalan. Pagi itu Rania bangun dengan perasaan yang tidak lagi berat. Bukan karena semua masalah telah selesai, melainkan karena ia sudah berdamai dengan kemungkinan apapun. Ia menyeduh kopi, duduk di dekat jendela, dan memandangi cahaya matahari yang perlahan masuk ke ruang tamu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, napasnya terasa utuh. Jaka keluar kamar dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, sorot matanya tidak lagi menyimpan kesombongan. Ia duduk berhadapan dengan Rania tanpa berkata apapun, seolah menunggu vonis yang tak terucap. "Aku sudah memikirkan semuanya," kata Rania akhirnya. Jaka mengangkat kepala, menatap Rania penuh harap dan takut bersamaan. "Aku tidak marah lagi," lanjut Rania. "Tapi aku juga tidak lupa." Ia menjelaskan keputusannya dengan suara yang tetap tenang. Rania memilih mengakhiri pernikahan mereka dengan cara yang bermartabat. Bukan karena dendam, bukan karena ingin membalas sakit hati, melainkan karena ia sadar bahwa cinta tanpa rasa hormat hanya akan melahirkan luka yang sama berulang kali. "Aku tidak ingin hidup sambil terus mencurigai," ucap Rania. "Aku ingin hidup dengan tenang." Jaka terdiam lama. "Aku salah," katanya lirih. "Aku baru sadar sekarang." Rania mengangguk pelan. Kesadaran itu penting. Tapi tidak selalu datang tepat waktu. Tidak ada pertengkaran hari itu. Tidak ada tangisan histeris. Semua berjalan seperti percakapan dua orang dewasa yang akhirnya mengakui bahwa arah hidup mereka sudah berbeda. Proses perpisahan berlangsung tanpa keributan. Rania memastikan semuanya selesai dengan adil dan jelas. Ia tidak mengambil lebih dari haknya, tapi juga tidak melepaskan apa yang memang menjadi miliknya. Keuangan yang selama ini ia kelola menjadi bukti bahwa ketenangan dan kecermatan lebih berharga daripada ego. Beberapa waktu kemudian, Rania memulai hidupnya sendiri. Tidak mewah, tidak pula miskin. Ia tetap sederhana, tetap tenang, namun kini berdiri dengan kepala tegak. Orang-orang yang dulu memandangnya biasa kini melihatnya dengan rasa hormat yang baru. Suatu sore, saat Rania berjalan melewati sebuah kafe kecil, ia mendengar tawa sekelompok wanita. Tawa itu ringan, bebas, tanpa beban. Rania berhenti sejenak, lalu tersenyum. Ia tertawa kecil. Bukan tawa kemenangan,
bukan tawa ejekan. Itu adalah tawa terakhirnya untuk masa lalu. Tawa seorang wanita yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Di tempat lain, Jaka menjalani hidupnya dengan cara yang lebih sederhana. Tanpa gemerlap, tanpa pengakuan palsu. Ia belajar, dengan cara yang paling pahit, bahwa kesetiaan dan rasa hormat tidak bisa dibeli dengan kartu kredit atau mobil mewah. Cerita Rania bukan tentang balas dendam. Ini tentang batas. Tentang keberanian. Tentang kecerdasan seorang wanita yang terlihat biasa, tetapi tahu kapan harus berhenti mengalah. Dan di sanalah manfaat cerita ini berakhir. Bahwa harga diri adalah kekayaan yang paling sulit direbut. Dan tawa terakhir selalu milik mereka yang berani memilih dirinya sendiri.